Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perkembangan paradigma pelayanan publik. Dengan saya Cantika Ling Putri, saya Ananya Dias, saya Sabrina Aisyah Putri, saya Feby Agustin. Yang pertama akan disampaikan oleh Feby. Apa itu paradigma? Paradigma yaitu cara pandang atau kerangka pemikiran seseorang yang mendasari bagaimana cara kelompok memahami suatu konsep, permasalahan, atau fenomena. Perubahan paradigma seringkali menghasilkan perubahan benar dalam pemahaman dan pendekatan terhadap suatu masalah atau bidang studi tertentu. Bagaimana hubungan administrasi publik dengan pelayanan publik? Hubungan antara administrasi publik dan pelayanan publik. Administrasi publik bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola program-program dan kebijakan pelayanan publik. Selain itu, administrasi publik juga mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, anggaran, manajemen, sumber daya manusia, dan evaluasi program pelayanan publik. Ada beberapa paradigma dalam pelayanan publik. Ada 3 paradigma, yaitu yang ke-1 of public administration, yang kedua new public management, yang ketiga new public service. Of public administration. Of public administration atau disebut dengan administrasi publik tradisional atau klasik pertama kali dikenalkan oleh Presiden AS dan Woodrow Wilson. Mereka mengatakan bahwa bidang administrasi sama dengan bidang bisnis karena munculnya konsep of public administration yang bertujuan memberikan pelayanan profesional. Adapun konsep dari of public administration, yaitu konsep kepentingan publik dalam of administration adalah suatu yang dijabarkan atau didefinisikan dengan cara politis serta tercantum dalam aturan. Teori yang diterapkan dalam paradigma ini adalah teori politik. Terdapat karakteristik dalam of administration public. Dan Hart menjelaskan tentang karakteristik dari OPA, yakni sebagai berikut. 1. Fokus utama dari OPA yakni penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi dari pemerintah. Yang kedua, administrator publik memainkan peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik. Yang ketiga, administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik. Yang keempat, pelayanan publik wajib dilaksanakan dengan prosedur administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik. Yang kelima, sistem tertutup sehingga mengakibatkan pembatasan keterlibatan warga. New Public Management. New Public Management menjadi model standar internasional untuk reformasi administrasi publik. Istilah New Public Management berasal dari negara Selandia Baru, menggambarkan reformasi yang damai di sana pada tahun 1980-an. Reformasi New Public Management dimulai di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, atau Selandia Baru. Sementara itu, nama dan ide dasar New Public Management sedang menjadi bahan diskusi di sebagian besar negara industri barat. Konsep dari New Public Management adalah konsep manajemen pemerintahan baru yang menerapkan praktek kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Teori yang digunakan New Public Management adalah teori ekonomi. Karakteristik dari New Public Management adalah manajemen menghormati organisasi sektor publik dikelola secara profesional, adanya standar dan ukuran kinerja yang memiliki tujuan jelas, dan ada penetapan kinerja, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, pemecahan unit-unit di sektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik,
pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya yakni New Public Service. Paradigma New Public Service pertama kali dikemukakan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Pada paradigma ini menganggap bahwa yang menggunakan layanan publik sebagai warga negara bukan sebagai pelanggan. Konsep yang diterapkan dalam paradigma New Public Service antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan publik, 2. Melayani warga negara dan bukan pelanggan, 3. Berpikir strategis dan bertindak demokratis, dan yang keempat, kewarganegaraan jauh lebih berharga daripada kewirausahaan. Teori pada paradigma New Public Service adalah teori demokrasi, terutama yang berkaitan antara warga negara dengan pemerintah. Selanjutnya, karakteristik dari New Public Service antara lain: 1. Teori demokrasi sebagai dasar teoristik, 2. Akuntabilitas yang multi aspek, 3. Peran pemerintah adalah melayani, dan yang terakhir, warga negara sebagai tanggung jawab dan birokrasi publik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum